Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pagi ini kita masuk pada bab job scheduling ya. Job scheduling di mana pada penerapannya kita menggunakan aplikasi POMQM for Windows 5 ya. Untuk itu job scheduling ini merupakan penjadwalan pekerjaan ya atau produksi berbasis dengan pesanan. Karena permasalahan yang menjadi perhatian pada penjadwalan biasanya itu adalah terkait dengan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya, atau terkait dengan pekerjaan mana yang waktu pengerjaannya paling sedikit ya, dan pekerjaan mana waktu pengerjaannya yang paling banyak ya. Untuk itu, job scheduling ini memberikan beberapa kaidah prioritas ya, di mana diantaranya ada SPT ya, SPT, Short Test Processing Time, FCFS ya, Fast Complete Serve ya, di sana ada Slack, EDD, ada MOV, LPT, CR dan sebagainya. Di mana dalam hal ini ya hanya ada satu kaidah prioritas saja yang akan kita pilih ya, yang akan kita bahas itu adalah SPT, Short Test Processing Time. Di mana terkait dengan hal ini ya, terkait dengan penjadwalan SPT ini menghasilkan rata-rata flow time yang lebih kecil dibandingkan dengan kaidah prioritas yang lainnya. Terkait dengan penjadwalan ini merupakan satu proses pembuatan urutan ya, pengerjaan produksi secara menyeluruh yang dikerjakan pada beberapa mesin ya, atau satu mesin atau lebih ya. Di sana ada banyak pilihan. Kemudian kita masuk pada contoh soal ya, contoh soal saja. Sini untuk contoh soal job scheduling ini saya aplikasikan menggunakan contoh yang sederhana, yaitu tentang jasa tukang jahit ya. Kita bisa aplikasikan misalkan ke pembuatan pengrajin kayu, bisa pembuatan kue dan sebagainya, terkait dengan job atau jadwal mana yang bisa didahulukan dan mana yang ditunda ya. Sini langsung saja kita masuk pada contoh soal. Seorang tukang jahit pakaian memiliki sebuah mesin jahit. Pada hari itu dia menerima 4 job pesanan pembuatan pakaian. Data pesanan disajikan dalam tabel di bawah ini. Di mana dalam tabel ini ada 4 pesanan, yaitu pesanan Andi, Arif, Angga, dan Ali. Terkait dengan waktu pengerjaannya, ya untuk pengerjaan yang diberikan si tukang jahit tadi kepada 4 orang ini, untuk Andi itu sebanyak 3 hari, kemudian untuk Arif itu sebanyak 4 hari, untuk Angga itu sebanyak 2 hari, dan Ali sebanyak 2 hari. Waktu yang dijanjikan ya, nah ini terkait dengan waktu yang dijanjikan dari tukang jahit, si tukang jahit dengan pelanggannya tadi, itu terkait dengan Angga, Andi, Arif, Angga, dan Ali. Waktu yang dijanjikan untuk Andi itu sebanyak 5 hari, kemudian untuk Arif itu sebanyak 7 hari, untuk Angga itu 4 hari, dan untuk Ali 6 hari. Pertanyaan yang terkait dengan soal ini ialah susunlah jadwal pengerjaan dengan memperhatikan kriteria pengurutan tugas seperti yang dikemukakan di atas. Ya. Kita disuruh untuk memberikan pengurutan tugas ya, tugas mana yang lebih cepat dan pekerjaan mana yang lebih lambat ya. Langsung saja kita masuk di sini. Masuk pada POMQM for Windows 5. Nah, di sini kita lihat pada modul ya, pada modulnya. Sini kita lihat pada modul yang di samping kirinya, yaitu
job shop scheduling. Sini ada create datanya. Mana untuk title ini kita isi saja, misalkan jasa tukang jahit ya, misalkan jasa tukang jahit. Kemudian untuk nomor jobnya, nomor job tadi ada 4, isi 4, number of machines, ada satu mesin ya, satu mesin, satu printing house. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada tabel yang sudah disiapkan, di mana untuk job ini bisa diganti dengan nama-nama orang yang tadi. Nama yang tadi di sini ada Andi, Arif, Angga, dan Ali. Kita copy ya. Kemudian untuk date receive ini kita kosongkan saja. Yang kita isi adalah per time dan budget. Paste. Nah, di sini sudah kita masukkan data yang ada terkait dengan soal tadi. Di sini ada terkait dengan metode yang kita pilih ya. Di sini ada beberapa metode, itu SPT, surface processing time, kemudian S, ada select, ada select up ya, up, candidate, mark, LPT, strat ya. Di sini ada beberapa pilihan, di mana untuk pembahasan pada pagi ini kita masuk pada surface processing time. Kemudian setelah data semua sudah disiapkan, metode yang sudah dipilih, kita langsung solve ya. Di sini ada beberapa data. Di sini ada 3 tabel ya, di mana ini ada tabel episode scheduling results, method summary, kemudian Gantt chart ya. Mana yang pertama ini kita melakukan sebuah interpretasi terkait dengan data job shop scheduling results ya. Terkait dengan data yang ada di sini ya, yaitu Andi, Arif, Angga, dan Ali. Berdasarkan metode SPT untuk pengerjaan pesanan itu dimulai dari pesanan Angga ya. Dengan Angga, di sini ada fields ya. Di order ini kita mulai saja dari pesanan Angga dengan full time dan waktu mengerjakan sebanyak 2 hari ya. Ini 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pesanan Andi dengan waktu pengerjaan sebanyak 5 hari. Second. Dan second, kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan pesanan Ali ya. Cheers. Itu sebanyak 8 hari. Terakhir itu dilanjutkan oleh pesanan Arif ya, sebanyak 12 hari. Terkait dengan lead ini merupakan waktu daripada keterlambatan ya, di mana di sini untuk Angga dan Andi tidak ada 0, kemudian untuk Arif itu 5 hari dan Ali itu sebanyak 2 hari. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan waktu dalam pengerjaan berdasarkan metode SPT ya, yaitu pada tabel job shop scheduling results. Jadi rata-rata pengerjaan pesanan ini adalah berapa rata-ratanya? Rata-ratanya average ya, itu sebanyak 6,75 hari dengan pemanfaatan ini sebanyak sebesar 44,44% ya. Sini
Nah, di sini ada angka 27 ya. Ini ada total waktu pengerjaan ya. Di mana di sini untuk Andi itu sebanyak 5 hari pengerjaannya, untuk Arif itu sebanyak 12 hari, dan Angga ada 2 hari, kemudian Ali ada 8 hari. Jadi total semua pengerjaan dari job yang diterima oleh si pelayan tadi, si tukang jahit tadi, itu sebanyak 27 hari. Kemudian untuk rata-rata di sini ada total semua job itu sebanyak 12. Jadi total semua total waktu yang dikerjakan itu dibagikan dengan job yang ada itu rata-ratanya sebanyak 6,75 hari ya. Kemudian untuk efek job in system ya, di sini adalah terkait dengan antrian ya, antrian yang di pekerjaan yang dilakukan oleh si tukang jahit tadi sebanyak 2,25 buah. Kemudian untuk utilization-nya, pemanfaatan daripada sistem ini sebanyak 44,44%. Ini adalah penjelasan penjelasan dari tabel job subscription result ya. Kemudian kita masuk pada metode summary. Ini adalah tabel dari penghitungan metode summary. Dari 7 metode yang ada ya, metode mana yang akan kita pilih di sini? Metode yang akan kita pilih ya berdasarkan yang pertama itu kriteria ratanya, kemudian pengerjaan antri yang paling rendah ya, yang paling rendah. Kemudian di sini ada utilitas sistem produksi yang paling tinggi, Kemudian di sini adalah keterlambatan yang paling sedikit, dan yang terakhir adalah rata-rata keterlambatan. Perlu kita lihat untuk efek time-nya, di mana di sini kriteria rata pengerjaan yang paling cepat itu pada SPT ya, SPT, kemudian Needed dan More. Kemudian untuk antrian ya, antri yang paling rendah ya, di sini 2,25 SPT, Needed dan More. Nah, kemudian utilitas sistem produksi yang paling tinggi di sini, cari yang paling tinggi. Di sini ada SPT paling tinggi ya, 44, Needed itu 44, dan More itu 44. Kemudian berdasarkan keterlambatan yang paling sedikit ya, keterlambatan paling sedikit di sini ada SPT ya, SPT 2 hari. Kemudian ada banyak di sini yang 2 hari. Kemudian rata-rata keterlambatannya, rata-rata keterlambatan itu ada SPT 1,75 dan Needed ya 1,75, di mana untuk sistem ini kita menggunakan SPT ya, Certain Processing Time. Ini adalah penjelasan daripada metode summary. Kemudian kita masuk yang terakhir itu genset ya. Di mana genset ini menggambarkan urutan pengerjaan dan waktu pengerjaan. Kita lihat sini ada Angga, Andi, Ali, dan Arif. Untuk urutan yang pertama yaitu Angga ya. Untuk Angga, pesanan Angga itu sebanyak pengerjaan pesanan Angga itu dikerjakan sebanyak 2 hari. 2 hari. Kemudian dilanjutkan oleh Andi. Andi, pesanan dikerjakan itu, kalau dikerjakan pesanan Andi itu sebanyak 5 hari. Jadi total yang diperlukan oleh si tukang jahit tadi 7 hari. Ya, 7 hari. Kemudian dilanjutkan oleh Ali ya. Di mana pesanan yang dikerjakan oleh tukang jahit ini untuk mengerjakan pesanan saudara Ali tadi sebanyak 8 hari ya. Di mana untuk penjumlahan dari hari tadi dari 2 ditambah 5 ditambah 8 sebanyak 15 ya, 15 hari total pengerjaan yang total hari yang akan disiapkan tukang jahit tadi terkait dengan pengerjaan job yang mereka terima. Kemudian yang terakhir itu Arif ya.
Arif ini paling banyak ini. Ya, Arif itu pesanan yang dikerjakan itu kalau dikerjakan sebanyak 12 hari ya, masih pesanan. Mungkin karena pesanan Arif ini terlalu banyak ya pembuatan pakaiannya. Jadi harus membutuhkan waktu sebesar 12 hari. Jadi total semua hari yang dikerjakan di sini 2 hari tambah 5 hari tambah 8 hari dan tambah 12 hari sebanyak 27 hari ya. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan ya terkait dengan tabel gensetnya. Gensetnya itu Angga, Andi, Ali, dan Arif. Ya. Demikian tadi adalah presentasi daripada mata kuliah operasi ya, terkait dengan interpretasi daripada bab job short scheduling ya. Di mana dalam hal ini sudah kita pelajari tadi terkait dengan beberapa tabel, itu tabel short scheduling result ya, kemudian tabel metode summary, dan terakhir itu gencet. Untuk itu terkait dengan pertemuan kita pagi, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalian pelajari terkait dengan materi tadi. Nanti akan saya berikan tugas-tugas ya untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan job search scheduling menggunakan aplikasi PromQM per Windows 5. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.